Gede tenan ini Pak. Jumpa lagi dengan Sikit Deso. Kali ini kita akan bahas masalah distokia atau kesulitan melahirkan pada sapi. Dipecah dulu. Oh, direkam. Lumayan loh, Pak. Enten tali, Pak. Distokia atau kesulitan melahirkan pada sapi itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama karena fetus atau bedet yang terlalu besar sehingga walaupun sapi mengejan itu tidak bisa keluar sehingga perlu dilakukan pertolongan. Kemudian yang kedua karena presentasi posisi dan postur bedet yang tidak normal, yaitu misalnya pada posisi anterior yaitu kepala di depan itu bisa terjadi abnormalitas bila kepalanya menekuk, kepala atau leher menekuk sehingga secara normal tidak bisa lahir secara alami. Bisa juga pada kakinya, yaitu pada metakarpal yang bawah ataupun karpal yaitu bagian yang atas. Posisi ini pada kondisi ini harus dibetulkan baru bisa lahir dengan baik atau dilakukan pertolongan. Kemudian bila posisinya posterior yaitu kaki belakang berada di depan, hal ini bisa juga lahir secara normal bila posisi kedua kakinya berada di lubang vaginal sehingga mampu keluar secara normal. Tetapi paling sering adalah perlu bantuan pada posisi posterior seperti ini. Bisa juga pada kaki belakang terjadi penengkukan baik pada tarsal apapun metatarsal yaitu di bagian bawah. Kelainan yang lain adalah pada posisi bedet punggung berada di bagian depan, artinya bagian yang harus keluar itu harusnya kepala tapi punggung berada di depan. Hal ini akan menyulitkan untuk lahir secara alami, yaitu harus diputar dulu sehingga kepala berada di depan. Kemudian ada juga posisi dog sitting, yaitu bila kedua kaki baik kaki depan maupun belakang berada di luar, berada di depan, yaitu berada di bagian vaginal untuk keluar. Nah, ini juga sulit untuk lahir secara alami dan harus diputar dan dilakukan pertolongan. Sawon, Pak. Lagi mriki kok. Lagi mriki, Pak. Tuh, dua. Yo, tuh dua. Tuh dua. Kurang sithik. Yo. Sithik meleh, betul. Tuh dua. Yo, ya, terus. Terus kok, Pak. Terus. Ya. Ada 7 banget. Pak. Hal lain yang membuat terjadinya kesulitan kelahiran atau distokia adalah posisi uterus. Uterus yang memutar atau torsi uterus atau kandungan yang memutar, baik itu 45 derajat, 180 derajat, itu otomatis lubang untuk keluar bedetnya akan tertutup sehingga perlu diputar dan dilakukan penanganan dengan baik sehingga bedet bisa keluar. Di samping itu faktor induk, di mana induk tidak mampu untuk mengejan, artinya tidak mampu untuk mendorong bedet keluar. Hal ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, memang sapinya tidak mampu untuk mengejan karena suatu hal. Kemudian yang kedua, karena kelelahan. Kelelahan ini membuat induk tidak mampu lagi mengejan sehingga perlu lagi pertolongan. Ini Banyak mau lagi. Ini nganggo iki lho, Pak. Iki tetep mau klambi. Dapat klambi. Kok malah kamera, Mas? Bengi lagi niki, Pak. Niki, Pak. Ora kok malah kamera? Mu. Wis. Yuk. Yuk. Tuh. Ya. Oke, Pak. Ya. Ya.
dua. Atur apa? Kapot ya, Pak. Atur talen ini. Saya kabar nih. Nggih, ngunyu ya. Ini cerdak. Sing kuat, Pak. Luminan kuat, Pak. Kula masane ini banyak kula mboten kuat. Kula wis stabil ya. Pak, pun bas greget deh. Jadi Pun mulai pun rada dangake. Nggih, empun niku mulai niku. Oke. Pun rada terang mawon. Gini lho, Pak. Kesat. Itu main kamu. Yuk, buat lagi. 1, 2, gitu. Tuh, 2. Terus mawon. Tuh, 2. Tuh, 2. Tuh. Tuh, 2. Tuh, lihat terus, Dik. Terus 1 2 3. Korene wae. Gombal julat. Lap nggih gombal. Penentuan terjadinya distokia apa tidak adalah dari hasil anamnesa, dari hasil pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan posisi, presentasi, dan postur dari pedet, sehingga apakah perlu dilakukan pertolongan atau induk bisa melahirkan secara alami. Lenang. Oh, kontrole kita lho. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan pada saat menjelang kelahiran, yaitu induk ditempatkan di tempat untuk melahirkan, jadi pada tempat yang tersendiri dengan situasi pada saat dia akan melahirkan dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah tali, kemudian kain atau lap yang digunakan untuk mengelap pedet, ataupun juga bisa selendang, yaitu bisa dibantu untuk mengeluarkan pedetnya. Juga disiapkan dengan damen atau jerami kering yang digunakan untuk alas pada saat proses kelahiran. Salam sukses dan salam ngarit.